Pada part ke-163 diambil dari light novel bab 373 sampai dengan 374 Kenangan Masa Lalu. Pepohonan dan tumbuhan di hutan Wantaramo pun mengerang kesakitan. Pohon-pohon meliuk-liuk dan mengeluarkan getahnya. Sedangkan tanaman menggugurkan daunnya dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dengan hilangnya otoritas Sheila, hutan Wantaramo kini terhubung dengan tubuh Mila. Ah! Jin dan Arya mengerutkan kening mendengar jeritan tidak menyenangkan yang menggores gendang telinga mereka, dan Sheila, bersama dengan anggota suku kucing, muncul dari persembunyiannya. "Saudari! Peti mati! Tolong selamatkan saya!" Tanpa rasa malu atau bangga, Mila memohon agar dia tetap hidup sambil menatap Sheila. Meski menggeliat kesakitan yang tak tertahankan dan terbaring di tanah, dia memohon sambil air mata mengalir di wajahnya. Kedua murid Sheila menatap Mila dengan tatapan muram. "Aku adalah saudara perempuanmu, temanmu, dan ibumu. Selain itu, saya juga ratu kamu dan rakyat kami. Saya salah. Aku selalu bersikap lunak padamu. Bahkan ketika kamu memutuskan untuk mengkhianati kami, aku tidak pernah menyimpan dendam. Setelah menghasut orang-orang kami untuk melepaskan otoritasku dan menjadi pemimpin mereka, aku tidak pernah membencimu. Saudari! Saudari!" Saat itu, Mila sepertinya melihat secercah harapan pada Sheila. Sheila berpenampilan seperti kakak perempuan yang dapat diandalkan dan memaafkan adik perempuannya yang bodoh, seperti biasa. "Aku akan mengembalikan kendali hutan padamu, saudari. Mohon maafkan saya. Saya akan memaafkan upaya kamu untuk menyakiti saya." Mila mengangkat kepalanya, menatap tatapan Sheila, ekspresinya dipenuhi keheranan seolah dia baru melihat cahaya untuk pertama kalinya. Namun, Sheila memandangnya sebentar dan kemudian berbicara. "Tetapi membahayakan hutan dan masyarakat kita tidak bisa dimaafkan. Saudari. Selamat tinggal, adikku sayang." Saat Sheila selesai berbicara, penampilannya mengalami perubahan pesat. Sayap yang menggoda dan berkilauan menghilang seperti salju yang mencair, dan tubuh peri kecilnya membengkak dengan warna merah. Segera, dia mengambil bentuk manusia dan memancarkan warna merah. Kemudian, Sheila dengan lembut mengangkat Mila, yang menggeliat di tanah karena putus asa, dengan kedua tangannya. "Tidak, tolong, saudari!" Mila meronta namun tak bisa lepas dari cengkraman Sheila. Sheila meniup lembut ke arah Mila, seolah menaburkan biji dandelion. Saat nafas menyentuh Mila, tubuhnya hancur seperti kepingan salju. "Ah!" Jeritan terakhir Mila menembus angin, menyebar ke udara. Partikel berwarna merah cerah yang pernah membentuk Mila meninggalkan jejak ke segala arah. Hutan berhenti berduka saat cengkraman Sheila melemah. Pohon-pohon yang bengkok mendapatkan kembali bentuk aslinya, dan tanaman sekali lagi mengeluarkan aroma manisnya. Langit yang gelap menjadi cerah saat awan menghilang, menampakkan bulan fajar berwarna kuning pucat. Mayat di tanah ditelan bumi, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tempat mereka berada menjadi pemandangan yang sangat murni, seolah-olah tidak pernah ada pertempuran. Untuk beberapa saat, Sheila menatap tangannya yang kosong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat sekilas masa lalunya melalui mendiang Mila. "Jin Rankandel." Sheila menoleh ke arah Jin. "Ya. Nama yang tertulis pada minuman Royal Melodic ini awalnya milikku." Jin menerima Royal Melodic Drink dan melihat namanya lagi. "Minuman Melodic Kerajaan Shildamiro." Nama orang yang membuat minuman keras ini meninggalkan sebuah cerita. Itu tak lain adalah nama kuno Sheila, ratu keturunan peri. Jin tidak menanggapi dan diam-diam merenungkan minuman Royal Melodic. Dan dia teringat percakapannya dengan Sheila sebelumnya. Mila. Sepertinya dia, bersama gadis-gadis lain, tidak menyukai gagasan memenuhi janji dengan Solderet. Mereka mengira semua keturunan suku peri melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Atau mereka mengira aku menyimpan harapan yang sia-sia. Jadi,
Apakah mereka secara praktis mencopotmu dan membiarkan Mila menguasai hutan, Shelanim? Ya. Menunggu Anda terlalu tidak pasti, dan imbalannya tidak jelas. Namun, ada orang-orang yang bersedia memberi kami semua yang kami inginkan hanya dengan sedikit informasi. Di satu sisi, pengkhianatan adalah tindakan yang wajar. Apa yang diinginkan keturunan suku peri? Untuk mendapatkan kembali bentuk asli kita. Bentuk asli. Makhluk di hutan Wantaramo awalnya bukanlah keturunan, melainkan para peri itu sendiri. Saya harap ada sesuatu dalam anggur ini yang dapat membantu Anda. Sheila membuka tutupnya. Kemudian, dengan menggunakan tutupnya sebagai cangkir, dia mengisinya dengan anggur dan menyerahkannya kepada Jin. Di tengah aroma memabukkan di udara, kekuatan bayangan di dalam cangkir mulai bersinar. Jin dan Valia mulai minum dari cangkir secara bergantian. Berbeda dengan Royal Melodic Drink yang dikonsumsi Jin saat bertemu Shuri, tidak ada suara nyanyian. Alih-alih nyanyian, mereka malah mendengar suara seseorang yang menangis terseduh-seduh. Itu adalah suara tangisan Sheila saat dia menyiapkan anggur sebelum kehilangan namanya. Setelah beberapa lama, mereka bisa membenamkan diri dalam cerita yang terdapat di makam keempat Temar. Hutan Purba. Tempat misterius di mana para peri tinggal. Setelah meminum Royal Melodic Drink, Jin dan Valeria dapat dengan jelas menyadari bahwa tempat mereka berada tidak lain adalah tanah itu. Meski belum pernah ke sana dan bahkan tidak melihat gambar hutan purba. Kekuatan catatan yang terkandung dalam minuman Royal HMN membuat mereka merasa seolah-olah sudah mengenal hutan purba sejak awal. Langkah kaki mereka tidak meninggalkan jejak di tanah yang tertutup rumput, dan suara mereka tidak sampai ke orang-orang yang ada dalam rekaman. Bisa dibilang, Jin dan Valeria mengamati hutan sebagai penonton. Dan untuk beberapa alasan. Begitu Valeria memasuki tempat itu, dia merasakan kerinduan seolah-olah ada yang memotong dadanya, seperti saat dia kehilangan tentara bayaran burung hantu abu-abu. Kesedihan yang tak tertahankan menggores hatinya. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain duduk sebentar sambil terengah-engah. Valeria. Saya baik-baik saja. Valeria bangkit setelah beberapa saat, dan keduanya melanjutkan perjalanan mereka bersama. Saat mereka berjalan, mereka merasakan informasi tentang hutan purba dari catatan mengalir ke dalam pikiran mereka. Saat ini, hutan ini dikuasai oleh Ratu Peri, Luet Damiroyul. Apakah orang itu Luet Damiroyul? Saat mereka berkelana ke dalam hutan, Valeria berbicara sambil menatap peri yang ada di sana. Berambut merah, dengan ekspresi dingin dan marah. Jin dan Valia berdiri di sampingnya. Jin memeriksanya dengan cermat dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, dia bukan yang kulihat di alat perekam dari makam ketiga. Dia sepertinya peri yang berbeda. Tak lama kemudian, keduanya dapat mengetahui namanya. Sial. Peri lain muncul dari dalam hutan, meneriakkan namanya. Luet Damiroyul. Dia datang ke tempat ini untuk menemui adiknya, Shil Damiro, yang terlihat sangat marah. Ratuku. Saat Shil berlutut, Luet menundukkan kepalanya. Tidak perlu terlalu formal, Shil. Setelah kata-kata Luet, Shil berdiri. Kakak perempuan. Bicaralah, saudariku sayang. Luet dan Shil diam-diam saling menatap untuk beberapa saat. Sebelum pertemuan ini, keduanya bertengkar hebat untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Luet sepertinya menyampaikan ekspresi pengertian, sementara mata Shil menunjukkan ketidakpercayaan karena tidak mampu memahami kakak perempuannya. Apakah kamu benar-benar berencana untuk terlibat dalam urusan manusia? Pada akhirnya, saat Shil mulai berbicara, Luet mengangguk. Baiklah, gumam Shil sambil menggigit bibir bawahnya. Dia tidak bisa memahami keputusan kakak perempuannya, dan peri lain yang mengikuti Shil berpikiran sama. Apakah kita benar-benar harus melakukannya? Selama kita tidak melakukan intervensi, Ziple tidak akan menyerang kita. Shil, Ziple telah menyerang kita sejak mereka mulai memanipulasi sejarah. Tidak, itu hanya cara berpikirmu, kakak.
Zippley ingin kita mundur, biarkan manusia menyelesaikan masalah mereka. Mengapa kamu begitu yakin akan hal itu? Shield tidak menanggapi pertanyaan itu. Kakak perempuan, pikirkanlah baik-baik. Bahkan jika kami menawarkan bantuan, apakah kamu benar-benar yakin Rankandel bisa mengalahkan Zippley? Apakah mereka akan berterima kasih? Itu bukanlah persoalan yang penting. Tidak ada masalah yang lebih penting dari ini. Kehidupan seluruh suku kita dipertaruhkan. Penilaianmu yang salah bisa menyebabkan kematian anggota suku kita. Sementara Shield berteriak keras, Luet menutup matanya. Kamu menempatkan suku kami dalam bahaya, kakak perempuan. Lebih dari separuh anggota suku kami menentang keputusan ini, tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa? Aku tahu. Jika kamu tahu, tolong ubah keputusanmu sekarang. Sial. Luet membuka matanya lagi dan menatap adik perempuannya. Orang bisa saja membuat pilihan yang salah. Tapi seorang ratu harus selalu membuat keputusan yang tepat. Adik perempuan. Suatu hari nanti kamu akan mengerti ketika kamu menjadi ratu. Kenapa aku tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini? Shield tidak bisa menerima kata-kata itu. Sejujurnya, kakak perempuan. Menurutku kamu telah jatuh cinta dengan kepala keluarga Rankandel. Itu sebabnya kamu mempertaruhkan seluruh suku kami untuk membantu Temar Rankandel dan memberikan kesan yang baik padanya. Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Aku tidak bisa mempercayamu lagi. Sambil menghela nafas, Luet berkata, jadi. Karena kamu tidak lagi percaya padaku. Shield, kamu telah membawa begitu banyak anggota suku kami ke sini untuk menyudutkanku. Ketika Luet selesai berbicara, peri lain muncul di sudut gelap hutan. Mereka adalah peri yang berbagi pemikiran Shield. Mereka semua memandang Luet dengan sikap bermusuhan dan memegang belati tajam mereka. Apakah kamu akan membunuhku dan menjadi ratu baru? Jika kakak perempuanku tidak menyerah, aku hanya bisa melakukan itu, jawab Shield sambil menatap Luet. Tatapan Luet terhadap adiknya tetap tenang seperti awalnya. Shield percaya bahwa kakak perempuannya pada akhirnya akan mundur. Dia percaya bahwa kakak perempuannya akan selalu membuat keputusan yang tepat untuk suku peri. Itu sebabnya sangat mustahil untuk menerima, keputusan yang dibuat oleh Luet baru-baru ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Apakah itu berarti kamu akan mengubah keputusanmu? Luet menggelengkan kepalanya. Tidak, jika memang harus seperti itu, maka bunuhlah aku. Luet mulai mendekati Shield. Shield mencabut belati dari dadanya dan menempelkannya ke tenggorokan Luet. Namun, Luet terus maju, bahkan dengan pedang menempel di lehernya. Shield mengertakkan giginya saat pikirannya menjadi kosong. Brengsek! Dengan suara logam, Shield akhirnya menjatuhkan belatinya ke tanah. Itu karena keyakinan. Keyakinan bahwa kakak perempuannya Luet akan selalu membuat keputusan yang tepat, sebagai ratu membuat Shield menjatuhkan belatinya. Shield mengertakkan giginya saat dia melihat belati yang jatuh. Tetesan merah segar menetes dari leher Luet. Para peri yang mengikuti Shield juga dengan enggan menurunkan senjatanya, seolah-olah mereka tidak punya pilihan lain. Mereka semua terlihat sangat kecewa pada Shield. Shield, adik perempuanku. Shield hanya menatap belati yang jatuh tanpa menjawab. Untuk saat ini, mungkin sulit bagimu untuk menerimanya. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya kepadamu. Namun, aku yakin suatu hari nanti kamu akan memahami keputusanku. Sekarang, kembalilah ke tempat asalmu. Shield berbalik dan pergi. Saat Shield mulai pergi, para peri juga mulai bergerak, sepertinya tidak ada pilihan lain. Hah? Luet menghela nafas saat dia melihat hutan tempat Shield dan kelompoknya pergi. Itu adalah desahan bercampur kegelisahan dan rasa lega. Kelegaan itu bukan datang dari kenyataan bahwa dia tidak ditikam oleh pedang saudara perempuannya dan keluarganya. Budaya peri benar-benar lucu. Mereka menghunuskan senjatanya, sepertinya siap membunuh ratu, tapi dengan beberapa kata, mereka berbalik dan pergi. Haha.
Dari kegelapan hutan di belakang Luet, seseorang menampakkan diri dan berbicara. Wajah individu tersebut tidak terlihat jelas karena tudungnya ditarik dengan ketat, namun mereka mengenakan jubah hitam yang dihiasi lambang pedang hitam Rankandel. Lokia. Luet berbalik dan menyebutkan nama orang itu. Lokia Ganesto. Dia adalah salah satu dari 10 ksatria hebat Rankandel, seorang penyihir yang tak tertandingi dalam hal sihir murni. Di Rankandel, tidak, bahkan di dunia manusia, hal itu tidak terbayangkan. Tetap saja, aku senang. Jika mereka benar-benar berniat menyakitimu, aku akan membunuh mereka semua tanpa kecuali. Saat Lokia berbicara dan tertawa kecil, mata Luet menyipit. Apakah kamu menikmati situasi ini? Ya, itu lucu dan imut. Ini seperti melihat anak-anak bermain perang. Nah, Luet, kamu sangat mengesankan. Kamu bahkan tidak bergeming ketika ada belati di tenggorokanmu. Tidak, apakah itu karena kamu begitu mempercayainya? Pikirkan apa yang kamu mau. Sejujurnya, jika belati yang menyentuh lehermu menembus setengah paku lagi, aku akan segera membunuhnya. Aku telah menahannya dengan caraku, tetapi jika aku membunuhnya, aku mungkin akan mendapatkan kebenciannya, Luet. Lokia terus berbicara sambil sedikit tersenyum. Namun, menimbulkan kebencian Luet lebih baik daripada membangkitkan kemarahan patriark kita. Mulai sekarang, jangan melakukan tindakan sembrono seperti itu tanpa berkonsultasi dengan patriark. Jika aku tidak mengambil tanggung jawab untuk menjadi pendampingmu. Aku tidak pernah meminta pendamping. Itulah masalahnya. Itu sebabnya, sebagai orang yang perseptif, aku mengikutimu. Lagi pula, jika aku bukan pengawalmu dan para peri yang melarikan diri menikahmu, sang patriark akan sangat marah. Itu tidak akan berakhir begitu saja, beberapa pemberontak akan tewas. Temar adalah orang yang baik. Itulah sifatnya. Tapi bisakah seseorang tetap baik meski kehilangan bangsanya sendiri? Patriark Rankandel tidak akan terlalu kejam. Menurutku, kamu benar-benar membahayakan seluruh suku peri. Seperti yang dikatakan adikmu. Luet tidak bisa berkata apa-apa. Lokia menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang, seolah dia menganggapnya menggemaskan. Ayo kembali. Oh, dan mulai hari ini, kamu adalah kepala pengurus Rankandel. Sang patriark telah memerintahkanku untuk memberitahumu tentang hal itu. Setelah hari itu, Shil dan para peri yang mengikutinya meninggalkan hutan purba. Dan mereka terlupakan. Dimulai dengan 5 anggota suku peri pada tanggal 4 Maret 797, hanya dalam beberapa tahun, keberadaan seluruh peri di dunia telah terlupakan. Itu karena Rankandel telah dikalahkan. Meski telah dilupakan, namun wujudnya masih tertinggal di dunia. Namun, mereka tidak benar-benar hidup. Bentuknya adalah. Bagi yang lain, wujud peri yang terlupakan tampak gelap dan menakutkan, seperti bayangan. Tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Baik berjalan melalui kota yang ramai atau melintasi hutan yang dipenuhi berbagai jenis satwa liar, tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang peduli peri yang terlupakan berubah menjadi hantu. Mereka sama remehnya dengan angin yang lewat, sama sekali tidak diperhatikan. Bahkan fakta bahwa Shil dan para peri yang terlupakan masih ada hanyalah naluri. Mereka bahkan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Mendengar, membaca, atau mengingat kata-kata atau teks dari makhluk yang terlupakan adalah hal yang mustahil. Merasakan emosi juga sama. Peri-peri yang terlupakan menjelajahi waktu seperti cangkang kosong, emosi mereka digantikan oleh perasaan hampa, seperti udara yang mengalir. Begitulah makhluk-makhluk yang terlupakan. Ada tapi tidak ada, tidak mampu memberikan dampak apapun pada dunia, tidak mampu berkomunikasi dengan siapapun. Tidak ada hukuman yang lebih mengerikan dari ini. Para peri, bersama dengan mereka yang dihancurkan oleh kekuatan Zipley, harus membayar harga yang kejam. Oh! Di tengah waktu yang tak lekang oleh waktu dan tak terukur itu, Shil dan para peri mendengar suara. Suara.
Sebuah fenomena yang tadinya biasa-biasa saja sebelum dilupakan kini menyebabkan kedua mata peri yang terlupakan itu terbuka untuk pertama kalinya. Mereka membuka mata dan melihat penampilan mereka yang berubah dan berbayang. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari situasi mengerikan yang mereka alami dan gemetar karena putus asa. Semua ini membuat mereka menoleh ke arah asal suara itu. Oh! Dan apa yang muncul di depan mata Shield dan para peri adalah seorang wanita yang bahkan lebih gelap dan lebih besar dari bayangan mereka. Jojo, lihat semua anak yatim piatu. Wanita itu memandang para peri dengan penuh minat. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas dalam kegelapan, para peri dapat merasakan bahwa dia sedang tersenyum. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka dapat mengetahui namanya. Heluram, kata Shield. Dia telah mengetahui nama penyihir itu saat memenuhi tugasnya sebagai peri sebelum dilupakan. Mendengar itu, Heluram tertawa puas. Haha. Saat tawanya berlanjut, Shield dan para peri berpegang teguh pada harapan. Ada seseorang yang mengenali kita. Ada seseorang yang bisa membantu kita eksis kembali. Bagi para peri yang terlupakan, menyimpan harapan itu adalah hal yang wajar. Biarpun pihak lain adalah penyihir legendaris yang telah menyebabkan banyak bencana di dunia. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Zipline menghapus keberadaan kita dari seluruh dunia. Apakah kamu merasa ini tidak adil? Ya, ini tidak adil. Mengapa? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Saat menanggapinya, Shield merasa malu. Dia tidak bisa langsung mengerti mengapa dia merasa malu. Jadi, dia merenung sejenak dan segera mendapatkan jawabannya. Dia telah meninggalkan kakak perempuannya dan menjauhkan diri dari mereka yang berperang melawan Zipline. Menghadapi kenyataan itu, dia merasa tertahan. Rasanya lebih baik jika dilupakan, tidak merasakan apapun. Heluram memahami pikiran Shield. Sepertinya dia tahu keseluruhan cerita Shield dan para peri yang terlupakan. Respon yang menyedihkan. Bahkan saat menghadapi komentar yang menghina seperti itu, Shield dan para peri tidak bisa menjawab. Apalagi mereka hanya ingin tampil sopan. Mereka ingin menampilkan diri mereka dengan baik di hadapan Heluram dan mendapatkan kembali keberadaan mereka di dunia. Rasa malu dan kebencian pada diri sendiri karena mengkhianati ratu dan kerabat mereka akan memudar seiring berjalannya waktu jika mereka bisa hidup kembali. Apakah kamu bertobat? Shield dan para peri mengangguk. Beberapa waktu lalu, kamu bilang kamu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi sekarang kamu berbicara tentang pertobatan. Aku punya pertanyaan untukmu. Beritahu saya. Pasti dan tak terelakkan, masa serupa akan datang lagi. Pada saat itu, keputusan macam apa yang akan diambil oleh makhluk pemberani sepertimu? Heluram menatap mata Shield. Energi dan aura hitam terpancar dari tangannya. Shadow Energy, kekuatan yang hanya diketahui oleh Solderet dan kontraktornya. Kekuatan mana dan bayangan saling terkait, membentuk lusinan benang yang melilit peri. Wah, wah. Penampilan peri yang terbungkus benang pun berubah. Tubuh yang menjadi gelap seperti bayangan mendapatkan kembali warna aslinya, dan rambut merah khas suku peri tergerai. Shield dan para peri hanya bisa menitikkan air mata saat mereka saling memandang. Mereka merasa seolah-olah telah kembali dalam bentuk utuhnya setelah ribuan tahun. Namun, saat air mata mulai menetes di pipi mereka, para peri harus mengalami perubahan penampilan mereka sekali lagi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tubuh para peri berkerut. Rambut merahnya tergerai dengan kejam seperti bulu binatang yang sakit, dan wajah harmonis mereka berubah secara aneh, tampak mengerikan. Anggota badan mereka berputar dengan menakutkan, dan suara logam bergema di leher mereka. Penampilan mereka menjadi begitu mengerikan hingga tampak seperti mayat membusuk yang terserang penyakit. Kemudian, transformasi berhenti sejenak. Ini adalah wujud aslimu. Heluram berkomentar singkat dan melambaikan tangannya sekali. Kemudian, benangnya mulai bergerak lagi, dan penampilan para peri mulai berubah lagi.
Tubuh mereka menyusut seukuran kepala anak kecil, dan sayap kecil tumbuh dari punggung mereka. Desir, desir, sayapnya mengeluarkan suara lucu saat bergerak. Itu adalah penampilan yang dianggap menawan oleh kebanyakan orang. Namun, para peri merasa terhina. Sungguh lucu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kamu bertobat. Terlebih lagi, kamu dipenuhi dengan keinginan untuk hidup kembali dan sekarang kamu juga mengalami emosi mewah seperti penghinaan. Apa yang telah kamu lakukan pada kami? Aku telah memberimu kesempatan. Kesempatan untuk hidup kembali di dunia. Helura meraih shield. Dan di punggungnya, Helura memasang sepasang sayap yang sangat besar. Mulai sekarang, kamu akan menjadi ratu mereka. Ketika momen serupa yang sangat kamu sesali terjadi lagi, aku akan mengawasi keputusan yang dibuat oleh makhluk berani sepertimu. Saat-saat penyesalan. Saat-saat ketika dia mengkhianati dirinya sendiri dan tidak menghadapi Zippley. Jika situasi seperti itu terulang suatu hari nanti, keputusan apa yang akan diambil Shield dan para peri? Helluram justru penasaran dengan hal itu. Jangan lupakan pelajaran sulit ini. Helluram melepaskan Shield dan terus berbicara. Selain itu, karena kamu menjadi lebih rendah dibandingkan sebelumnya, kamu harus berpikir keras untuk bertahan hidup. Sekarang, pergilah. Para peri bahkan tidak berani menatap Helluram. Begitu kata-kata Helluram selesai, para peri berbalik dan mengepakkan sayapnya. Dengan cara ini, mereka mendapatkan kembali keberadaannya dan mengembara di dunia sekali lagi. Beberapa tahun berlalu hingga mereka menemukan tempat perlindungan yang disebut Hutan Wantaramo. Pada saat itu, sebagian besar peri, kecuali Sheila, telah melupakan banyak kenangan mereka saat mereka menjadi peri sejati. Mereka mendapatkan kembali keberadaannya hanya melalui kekuatan Helluram, bukan bentuk mereka yang sebenarnya. Apa yang mereka lupakan bukan hanya kenangan saat mereka menjadi peri sejati. Kecuali Shield, atau lebih tepatnya Sheila, sebagian besar peri perlahan-lahan melupakan tindakan dan kata-kata yang diberikan Helluram kepada mereka. Karena itu membosankan. Hidup yang berlanjut tanpa tujuan, makna, atau harapan adalah rangkaian kebosanan. Jadi, mereka senang membunuh manusia yang berkelana ke hutan, dan itu sudah cukup bagi mereka. Hanya Sheila yang memikirkan masa depannya sebagai ratu. Perenungan Sheila berakhir ketika seorang manusia tiba di hutan Wantaramo untuk menyampaikan pesan Solderet.